Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, dan kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini di Menembus Mata Batin. Program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu malam hari ini adalah Sasha Alexa, seorang artis cantik yang katanya punya pengalaman mistis. Bagaimana ceritanya, Sasha? Aku punya pengalaman mistis 2 kali. Ya, memang yang jelas-jelas terjadi ya, kalau ngerasain aja mungkin beberapa kali pernah. Nah, yang pertama itu waktu itu aku sebelum menikah, masih di rumah orang tua. Depan rumah orang tua aku itu lapangan bola dan ada pohon kelapa. Bercandaan kita di depan itu ada kuntilanak katanya gitu. Aku nggak percaya karena adik-adikku tuh pada suka, aku pikir apa sih gitu ya. Kuntilanak apa sih, kok pada takut banget ada kuntilanak? Enggak, gue nggak percaya ada kuntilanak gitu kan. Terus aku keluar lagi bertiga itu kondisinya lagi tengah malam, sekitar jam 11 atau setengah 12 malam, aku lupa ya. Terus aku keluar gitu ya. Terus aku teriak-teriak di depan rumah, mana kuntilanak? Gue nggak takut ya sama kuntilanak, kayak lo sama gue duluan gue di sini gitu kan. Nggak ada rasa apa-apa, balik ke dalam rumah, wah gila lu, itu benar ada kuntilanak, tahu nggak sih, orang tetangga aja suka pada ketawain katanya kalau lewat situ. Nggak percaya gue. Udah gitu kita memang rencananya waktu itu mau ke daerah Jakarta Selatan untuk makan, kan ada tempat daerah 24 jam situ kan. Dandan dong ceritanya, mau make upan, mau pakai maskara, mau pakai bedak. Pas mau ngambil alat make up, dan kondisi alat make up aku tuh tertutup. Bening memang alat make up aku tertutup, pas dibuka nggak ada apa-apa. Pas aku mau ngambil ngobok-ngobok itu kan, karena posisi maskeranya di bawah. Di paling bawah ada belatung 1 ya. Aku pikir kok ini bisa ada belatung di bawah situ. Orang itu alat make up ada di posisinya di meja ruang tamu, memang nggak ada siapa-siapa, cuma kita bertiga doang waktu itu. Pas aku buka lagi, ternyata ada lagi belatungnya. Ada banyak jadinya? Ada 2 lagi, berarti total ada 3 belatung gitu kan. Aku langsung merinding, merinding ya. Terus adikku bilang, jadi pergi gak? Jadi, tapi gue mau sholat dulu. Abis sholat, aku pergi tuh. Udah, balik ke rumah, udahlah pikiran udah gak ada apa-apa kan. Pagi tuh kondisinya sekitar jam 2 pagi, udahlah pikir gak ada apa-apa. Ternyata pas duduk, ada lagi suara kayak ketawa, tapi bukan gitu ya ketawanya. Kayak diketawain, ketawa biasa gitu, tapi suaranya jauh banget gitu. Terus aku bilang, kayak beneran deh, yuk kabur. Akhirnya kita pergi tuh waktu itu. Akhirnya kita pergi lagi. Akhirnya kita baru pulang lagi pagi, karena pulang paginya pun ke rumah saudara kan. Takut karena di rumah ternyata, karena di rumah tuh kosong, orang tua nggak ada gitu kan. Kata adikku, bener kan lo jangan suka nantangin kuntilanak. Terus pas aku telepon, jadi kebetulan papaku itu bisa begitu, terus merasakan bisa tahu. Aku bilang, Pak ini beneran apa aku halusinasi sih? Jawabannya? Papa cuma bilang, makanya jadi anak tuh jangan sok-sokan nantangin kayak gitu. Udahlah kamu sholat aja katanya gitu, beneran. Nah itu kejadian sebelum nikah. Kejadian setelah. Oke, tahan dulu. Oh belum, oke. Udah nafsu Tapi deh. pertanyaan saya, berani untuk nantangin lagi seperti itu? Aku sih kalau nantangin lagi nggak mau ya, karena dari situ kan aku belajar memang ada 2 kehidupan. Tapi aku pribadi jujur, kan aku belum pernah ditampakin langsung jeng gitu. Aku nggak takut. Oke. Gimana dong? Baik, mudah-mudahan malam hari ini Anda juga nggak takut ya. Tapi kok merinding ya? Berikut ini adalah seorang perempuan yang mengaku memiliki ilmu pesugihan. Dia akan kami hadirkan dengan nama samaran. Pesugihan ini sampai saat ini masih dijalaninya. Kami persilahkan Arsun.
Anda boleh ceritakan ke kami, Mbak Arsun. Saya itu ibu rumah tangga biasa. Oke. Apa cerita yang mau Anda sampaikan ke kami? Saya di sini cuma mau cerita kalau saya selama ini melakukan pesugihan. Pesugihan seperti apa yang dijalani? Pesugihan yang saya jalani itu pesugihan air tawar. Di sini saya muja. Memuja. Iya, Siapa yang dipuja? katak. Hah? Katak. Katak. Iya, Memuja katak. ya jin katak. Karena saya pesugihan air tawar. Dengan melakukan pesugihan seperti itu, apa yang Anda dapatkan? Saya dapat kekayaan, Oke. tapi juga bukan cuma itu yang saya lakukan. Ada lagi? Ada. Saya pakai pelet untuk memikat laki-laki. Termasuk suami Anda? Saya sudah tidak punya suami. Jadi pelet itu untuk mendapatkan laki-laki? Laki-laki yang saya ambil uangnya. Suami meninggal atau berpisah? Suami saya sudah meninggal. Oke. Meninggalnya baik-baik saja, normal, atau Anda jadikan tumbal? Normal. Saya melakukan tumbal itu setelah saya tidak punya suami. Dan karena saya merasa saya butuh uang, makanya saya melakukan pesugihan. Berhasil? Sampai saat ini berhasil. Oke. Boleh kami tahu tujuan Anda datang ke sini? Saya cuma mau cerita aja. Mau cerita tentang keadaan saya. Untuk apa? Ya, saya mau menceritakan diri saya supaya saya itu bisa merasa puas aja dengan diri saya sendiri. Terus saya lihat-lihat di TV juga. Habis masnya ganteng. Aduh, Oke. Mbak Arsun, mudah-mudahan tujuan Anda tercapai. Kalau misalnya memang mau menceritakan apa yang Anda miliki, tapi memang sebaiknya Anda cerita ke teman kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Arsun. Dia tinggal di rumah bernomor 15 dan terlahir pada tanggal 22 Agustus 1980. Dia adalah perempuan yang periang, tapi mematikan. Ada sosok siluman yang menjaganya. Saya melihat ada perjanjian gaib, pertukaran harta dengan nyawa. Saya melihat di belakang saya ada sosok makhluk gaib milik Arsun yang tidak suka sama saya. Jangan ganggu Arsun. Saya akan membantu Arsun pada malam hari ini.
2 bulan 8 1980. Kemudian nomor rumah 15. Mbak Arsun menjalani ilmu pesugihan, betul ya? Iya. Tengah menjalani ilmu pesugihan. Dan tujuannya malam hari ini adalah untuk bercerita dan menunjukkan apa yang Anda miliki. Menggunakan pelet juga, dan juga ada tumbal tadi Anda sampaikan. Iya. Betul ya? Oke. Ya, saya menggambarkan satu sosok yang saya lihat di Ibu Arsun. Saya melihat sesuatu yang aneh sekali. Aneh banget. Apa itu, Roy? Iya, Sosok yang mengikuti kah? Ada di sekitar dia kah? sebenarnya ini sosok gaib yang ngikutin dia. Serem sekali. Itu kepalanya maksudnya setengah rusak gitu, hilang. Setengah rusak dan hilang. Kamu pernah dikasih lihat penampakan makhluk halus di tempat tidur kamu tapi kepalanya bocor ya? Iya. Itu yang saya lihat. Kepalanya berdarah-darah. Darah. Terus bocor. Ini isi otaknya kemana-mana. Siapa makhluk ini, Roy? Saya curiga ini adalah makhluk peliharaannya. Siapa tadi Ibu Arsun? Ibu Arsun pun sendiri saya yakin dia tahu mengetahui ini makhluk apa. Dan ya Ibu Arsun sendiri mengetahui ini. Saya rasa dia mengetahui karena saya lihat ini ada semacam piaraan ya. Piaraan. Darahnya di sini semua berceceran dan sangat mengerikan. Orangnya sudah cukup tua. Dia adalah sosok laki-laki. Laki-laki tua, Anda pernah ketemu dengan sosok seperti itu? Kepalanya tidak sempurna dan banyak darah. Iya. Iya, memang itu yang saya lihat. Kemudian ada lagi bentuknya seperti ini. Saya ngerasain banyak banget macam-macam energi makhluk halus. Oke. Apa yang Anda lakukan saat ketemu dengan makhluk itu? Mereka yang memberikan saya kekayaan. Dengan cara apa? Dan saya pun harus balas budi sama mereka. Balas budi dengan memakan tumbal korbannya. Iya. Saya ngelihat ada sekitar 50 orang korban di sini. 50 korban. Anda Iya. pernah menumbalkan lebih dari 50 orang? 50 ada, tapi satu aja yang mati. Saya melihat kekuatannya, dia itu besar banget loh. Satu sosok seorang wanita yang mempunyai kekuatan supranatural yang dahsyat sekali. Saya ngeliat juga ada pocong tapi yang udah lama dikubur jadi bentuknya hancur berantakan juga. Bentuknya hancur. Dia bilang tumbalnya ada satu, Roy. Apa emang benar ada satu atau lebih? Tumbalnya ada yang lebih saya lihat. Anda bohong dong berarti. Iya, Anda tidak jujur. Saya ngelihat ada beberapa yang meninggal juga. Betul. Ya, Lalu kenapa kamu bohong di awalnya? Takut ya? Oke. Boleh ceritain lagi ke kita. Ritual seperti apa yang Anda jalankan? Sampai akhirnya ada tumbal-tumbal seperti ini. Dan waktu Anda menjalankan ritual itu sebenarnya niatnya apa, Mbak Arsun? saya bilang saya harus melakukan ritual kepada jin yang sudah memberikan saya harta. Ada ritual yang harus saya lakukan. Seperti apa? Tunggu sebentar. Ya, tunggu dulu. Diceritain aja dulu. Seperti apa? Kurang lebih seperti apa ceritanya? Saya harus membawa Oke. barang saya. Oke, Untuk dengan ritual ditunjukkan. itu
Untuk nanti saya ritualnya Anda melakukan boleh tunjukkan ke kita ritual itu. semua. Tapi yang saya mau tahu setelah ritual itu terus apa yang Anda lakukan dan apa yang Anda inginkan, Anda minta apa gitu dengan ritual itu? Para penjaga saya udah tahu apa yang saya inginkan. Harta. Harta. Saya bilang saya bukan cuma menumbalkan aja, sekali-sekali juga pelet. Pelet? Pelet. Sekalian pelet juga. Iya, Sekalian makhluk halusnya. Oke. Yang Anda lakukan dengan melakukan pelet, melakukan apa lagi itu tadi? Itu tujuannya untuk mengambil harta dari mereka. iya. Caranya bagaimana? Saya melakukan ritual. Ritual. Otomatis setelah saya ketemu sama orang yang saya suka, Mhm. tidak secara langsung, paling nggak 1 minggu lah. Hampir tiap hari dia akan ingat saya. Hampir setiap hari, Setiap malam. setiap malam menemui Anda. Iya, Targetnya seperti apa biasanya? orang-orang yang saya suka. Iya. Yang saya lihat uangnya banyak Mhm. dan saya suka. Sebenarnya ada satu lagi yang kau belum jujur. Saya melihat di sini, ya, baik. Saya lihat di dalam mata batin saya, bukan hanya materi sebenarnya. Saya ngelihat ada dendam juga di diri mbaknya kalau terhadap seorang pria. Dendam kepada pria. Iya, karena ada masa lalu yang sangat kelam sekali. Benar ada dendam kepada pria yang Iya. membuat Anda punya ritual seperti ini. Karena saya dendam sama laki-laki, laki-laki pernah nyakitin saya. Jadi bukan cuma saya buat mereka jadi tumbal, tapi mereka saya pelet dulu. Iya, saya melihat kamu tuh bagaikan danau, tapi tenang, tapi dalam sekali, dahsyat sekali. Bentuk pocong pun di mana-mana. Artinya banyak korban sebenarnya yang sudah muncul. Cuma hanya saja kamu tidak ingat atau memang sembunyikan seperti itu. Dan saya berharap jawabannya jujur. Oke, saya mau tahu dulu deh, proses santet atau proses pelet yang Anda lakukan itu seperti apa, Mbak Arsu? Prosesnya saya hanya melakukan ritual. Setelah itu selebihnya makhluk-makhluk yang mengikuti saya itu yang mengerjakan. Dampaknya apa yang mereka Dampaknya alami? untuk yang saya santet itu mereka hanya sakit. Tapi saya juga nanti urusin mereka di rumah sakit. Ngurusin ke rumah sakit, maksudnya gimana? Ya, saya tengokin mereka. Saya bantu dengan sedikit uang. Padahal ya Bantu kasih uang juga. hasilnya sebenarnya dari dia juga yang saya tumbal. Oke. Jadi Anda santet orang, bikin orang sakit, dia masuk rumah sakit, Anda kunjungi supaya seolah-olah nggak ada yang tahu itu perbuatan Anda. Iya, Alibi, ya, semacam Iya. Supaya menghindari ya alibi. Kalau pelet bagaimana prosesnya? kalau pelet prosesnya tinggal saya pandangi aja orang yang saya suka. Waduh. Setelah itu, Di rumah saya ingat-ingat wajahnya. lalu apa yang terjadi? Nanti juga dia ingat saya terus. Maaf deh, boleh tanya nggak sih? Silakan. Udah pasti berhasil 100%? Iya, saya lihat ada banyak makhluk loh di badannya. Jadi saya tidak bisa membendung apa yang saya lihat dengan gambaran. Ini Roy nggak berhenti-berhenti loh gambarnya. Hah? Ini Saat cukup itu banyak saya loh. gambar cukup banyak karena saya melihat kekuatan supernatural. Sangat tinggi sekali. Roy, maaf. Ya, Apa aku salah ya? Mata Mbak Arsun ini sama kayak yang di tengah gambarnya ngeliatin.
Iya, betul, Hah? betul sekali. Iya? Betul sekali. Pandangannya persis sama gambar yang itu, matanya. Betul sekali. Itu yang nempel di badannya. Itu yang nempel di badannya. Saya juga melihat ada seorang wanita. Roy, Ya. Saya kok ngerasa pandangan matanya Bu Arsun, Mbak Arsun ke Bayu terus ya. Tampaknya Mbak Arsun menyukai Bayu. Roy, dia ini dibantu makhluk-makhluk ini atau Ada 4 makhluk kayak di sini. dia bisa menjalankan santet pelet itu dengan dibantu mereka atau apa Dibantu sebenarnya? mereka juga. Aku lihat dari tadi dalam hati saya, Bayu, tampaknya Arsun suka sama kamu deh, yang di badannya. Coba deh lihat tatapannya deh, kamu juga lihat deh. Iya, aku lihat dari tadi. Kenapa keringetan? Gimana, sorry? Jangan-jangan Mbak Arsun datang ke sini cuma pengen ketemu sama Bayu ya? Biar bisa tetap mata. Iya. Wow. Iya. Bayu, sebenarnya saya ingin menjelaskan, matanya itu dari tadi nggak berhenti lihat. Iya, betul. Saya juga ngerasa itu, tapi cuma perasaan saya doang. Oh, kamu juga udah ngerasa ya? Dari tadi soalnya agak aneh sih. Aneh banget. Saya mau tanya deh, biasanya korban pelet ini dijadikan tumbal juga? Tergantung. Ada yang dijadikan tumbal artinya? Ada yang dijadikan tumbal Hah? setelah saya bosan. Setelah saya bosan dan hartanya habis. Di antara mereka, korban-korban Anda, ada yang sudah berkeluarga? Ada. Anda tahu kalau mereka berkeluarga? Tahu. Gak ada masalah? Itu bukan urusan saya. Pernah dilabrak oleh keluarga korban Anda? Mereka kan nggak tahu. Mereka nggak tahu. Kalau mereka tahu, siap terima resikonya? Saya santet juga. Ini apa, Roy? Ini bolong, ada seorang pria retak di waduk, dan ini bentuk pocong, tapi gosong kayak seperti mati terbakar. Di antara 4 makhluk ini mana yang paling berbahaya? Sebenarnya bukan berbahaya, Tapi ini semuanya empatnya bukan berbahaya, tapi mendominasi tubuhnya Mbak Arsun. Luar biasa. Saya lihat matanya, dia bilang gini, saya suka sama Bayu. Matanya beda. Bayu, kamu coba lihat deh. Tuh, ada sesuatu Bayu yang di diri kamu, jadi sehingga kamu kayak disukai oleh para makhluk halus seperti ini loh Bayu. Entah itu kamu berkarisma karena ganteng atau seperti hal-hal yang seperti itu loh. Bukan cuma saya aja yang suka, tapi yang mengikuti saya juga Nah, semua suka. Lo. Aduh. ada 1, 2, 3, 4. Saya tambahkan. Mereka yang lebih suka. Anda bisa komunikasi dengan mereka? Saya betulin Lin, untuk saya Anda sendiri. bisa kendalikan mereka? Saya harus melakukan ritual. Ritual semacam apa Bu Arsun? Ada yang saya bawa di luar, dan saya harus tunjukkan ritual saya itu seperti apa di sini. Tapi saya pastikan penonton, partner, dan bintang tamu saya tidak apa-apa ya, dan bahkan kamu tidak ada apa-apa ya. Gak akan menimbulkan bahaya kan buat semua yang ada di sini, penonton juga? Enggak. Mbak Arsun akan nunjukin sesuatu. Ritual. Ya, Boleh saya tahukah? Roy, dia bilang gak bahaya, tapi menurut kamu kan bahaya apa enggak? Enggak. Dia kita biarkan melakukan ritual di sini. Iya. Nggak apa-apa. Silakan. Jadi saya tanya lagi, pertegas kembali ke topik awal. Apa yang
membuat Mbak Arsun datang ke menembus mata batin sehingga bisa ada hari ini? Apakah ada yang ingin sampaikan pada Bayu, atau seperti saya lihat hati kamu cinta sayang sama Bayu ya tiba-tiba, atau apa, atau kamu ingin lepas atau bahkan bangga? Karena saya lihat dia di TV, bukan mau dilihat diri saya itu seperti apa sama Mas Roy, tapi saya cuma mau kasih tahu kalau saya ini melakukan pesugihan dan saya di sini datang karena saya suka sama Sokta. Wow, Ini kencang banget energi dia ke Bayu. ya, kayaknya memang kamu harus komunikasi deh sama makhluk-makhluk ini supaya Mister jelasin kondisi. Saya cuma bilang semua yang di belakang saya ini suka dengan Mas Bayu, bukan mau melakukan hal-hal yang negatif. Hanya suka. Hanya suka. Bayu, saya sih ada tips ya, respect sih. Semakin kamu takut, semakin nanti akan ada penyerangan. Oke, kalau gitu izinkan saya ketemu dengan makhluk-makhluk yang mendampingi Anda. Silakan melakukan ritual di sini. Ada yang mungkin yang mau dibawa. Ada. Anda bawa jimat. Jimat, bukan jimat sih. Saya nggak pakai jimat. Jadi apa? Ada sesuatu yang saya harus ritualkan, itu bukannya jimat. Silakan ambil semua barang-barang yang lakukan di sini. Oke. Kamu tahu nggak? Ibarat sungai yang kelihatannya dangkal, ternyata dalam. Danau yang terlihat dangkal, nah iya, prinsipnya kayak gitu, mirip danau yang tenang. Kemudian malah buat banjir. Kalau misalnya ketemu dan jelasin sama makhluk-makhluk itu, saya harus apa? Kamu harus ini aja, respect supaya ya memang kita tidak bisa, semua orang nggak suka sama kita, suka sama kita, tapi makhluk-makhluk itu nggak bisa dibendung kalau suka sama Bayu. Don't be scared. Harus kita lawan Bayu. Ketakutan itu bukan Ibu Arsunnya, ketakutan kita sendiri justru yang harus kita lawan. Musuh terbesar kita adalah kita. Saya butuh gloves. Jadi aku yang takut. Apa itu? Tunggu dulu. Saya mau memastikan sekali lagi. Roy, kamu yakin dia bisa melakukan di depan kita semua ini? Bisa. Bayu, kamu mau? Saya perlu glove. I don't. Terus? Ya. Saya pengen lihat dulu. Saya pengen terawang. Saya mendapatkan energi yang panas kan. Bayu, ini energinya, saya mencoba mentransfer ya energi yang ada di sini. Tuh, ini panas banget loh. Saya akan mencoba pegang leher. Ini panas banget loh. Tuh. Ya kan? Kamu berdenyut kencang ya? Kalian mau tahu ritual saya?
Bayu, tampaknya dia ke Bayu terus loh. Dia suka sama Bayu. Saya takut dengan kodok. Aduh, saya juga nggak berani. Aduh. Injek. Roy, ini apaan sih? Maksudnya ini, ini makhluk ini apa nih sebenarnya? Kamu di situ saya aja. kan? Jadi. Jangan keinjek. Roy, jelasin Roy, ini apa sebenarnya dan ini makhluk apa nih? Kodok beneran? Dia tuh ke Bayu tuh dia kayak ada rasa empati simpati gitu loh. Jadi dia pengen ke Bayu terus gitu loh. Tapi kenapa dikeluarin kataknya sih? Ini bagian dari ritual ya Mbak Arsun. Iya. Aduh. Aduh. Roy, jelasin sekali lagi Roy, waktu itu kebuka, No. ini datang dari mana dan emang dia... Kamu minta maaf aja apa? Aduh, kenapa? Kamu gak usah keras bicaranya. Kataknya. Kenapa kata? Iya, enggak. Udah selesai ritualnya? Itu udah hilang. Lepas gitu Ritual aja. apa ya? Tiba-tiba udah hilang aja kata-kata. Oh my god. Aduh. Aduh, serem banget. Saya butuh air. Kok marah? Kenapa? Kenapa? Kamu jangan menuduh saya macam-macam. Enggak. Aduh, Bayu. Aku takut. Barsun. Mbak. Iya. Mbak Arsun, sudah kembali kan? Aduh, iya Mas. Kok? Dia tadi tampaknya setengah-setengah ya. Matanya. Aduh. Sudah. Tadi kan Mas Bayu mau lihat ritual. Oh, ritualnya seperti itu ya? Ya, mandi dengan Katak. katak. Saya bilang saya memuja jin katak. Memuja jin katak. Iya, saya pesugihan air tawar. Ini bukan katak beneran atau jin atau katak beneran? Ini katak beneran sih sebenarnya. Dia memakai itu untuk ritual. Terus kenapa nggak pada duduk? Kataknya kan loncat, Mbak. Takut. Itu yang belakang sana. Aduh. Itu, kok diem aja sih? Saya ngerasa kayak diserang sana sini, kayak dibikin bener-bener kayak diteror gitu ya. Bayu perasaannya Siapa? nggak enak. Baik, gimana perasaan? Aku ngerasa nggak enak sih. Awas. Aduh. Jangan dikeinjek. Sebenarnya apa salah Bayunya coba? Dia menyukai. Saya menangkap nih gelombang signal. Sang perempuan makhluk arwah gentayangan ini respect sama Bayu dan berharap bisa dekat sama Bayu dan ikut Bayu. Dan dia ngelakuin ritualnya dengan katak. Saya ngejelasin ya, makhluk yang ada di dalam tubuh Mbak Arsun ada pocong. Dan kemudian ada pocong lagi yang kayak mati terbakar. Kemudian kuntilanak yang mancung. Saya menjelaskan ini ritualnya yang kalau saya tangkap ini adalah ritualnya dia. Tuh. Sang katak pergi ke 4 penjuru arah deh. Iya, Tuh. benar. 1, 2, 3, 4. Iya, benar. Sini. Betul. Heeh. Iya. Iya. Sang katak menyebar ke 4 penjuru. Artinya kalau saya tangkap, saya juga ngerasa pelet atau santet pun dia yang kerjain bisa 4 penjuru gitu.
saja yang saya inginkan pasti bisa. Aduh. Oke, saya mau dijelasin lagi, Mbak Arsun. Setelah biasanya Anda melakukan ritual ini, Aduh, itu. Kok tiba-tiba ada apa sih? Gimana? Itu cocok. You make me scared. Aduh. Nggak, aku takut bener. Aduh, aku takut. Mbak, jangan marah, Mbak. Takut bener. Aduh, ya ampun. Aduh. Kenapa tiba-tiba nongol ada di situ? Di mana sih? Di bawah kaki aku tadi mau duduk. Yuk, kita coba. Kita tidak Ini- boleh takut sebenarnya. Iya, tapi aku takut. Itu tandanya dia suka sama kamu. Saya? Hah? Kok jadi... Ya ampun. Kok jadi ke aku? Mbak Arsun biasanya setelah melakukan ritual ini, berapa lama santetnya langsung kena ke korbannya? Pelan-pelan, nggak langsung. Saya bilang kan saya nggak bikin dia mati. Sakit sedikit. Sampai dia nggak berdaya. Mbak Arsun, Anda melakukan ini demi kepuasan atau demi alasan ekonomi sebenarnya? Kalau saya mau mendapatkan uang, saya harus seperti itu. Mereka yang bilang sama saya. Roy. Dalam Iya. 1 bulan harus ada 1 tumbal. Dalam 1 bulan ada 1 tumbal. 1 bulan. Iya, dan bulan ini belum Aduh. Bulan ini dapat. belum dapat. Waktu dia mengirimkan ini ritual melakukan ini dan mengirim santet atau pelet, di antara makhluk-makhluk ini mana yang dikirim, mana yang mengikuti ke korbannya, Roy? Ini. Dua itu. Serem banget loh, Bay. Horor sekali loh. Apa yang mereka lakukan ke korban-korbannya? Ya, korban-korbannya ya terjadi gangguan delusi atau halusinasi, ketakutan sendiri dan paranoid dan saya merasakan energinya beda nih. Setiap malam mereka akan merasa ada katak yang datang ini. Nah iya, jadi kita tuh selalu dihantuin sama katak. Aduh. Tapi aku belum pernah kan. Aku dulu takut nih. Nah gini, saya ngelihat ritual ini memang tidak lazim layaknya ritual sebelumnya. Ritual air dan katak ini memang baru pertama kali saya lihat di sini. Dan saya berharap jangan. Oh iya, satu lagi terakhir. Kamu suka sama Bayu ya? Saya lihat matanya. Kalau ada Bayu, ada salah. Saya atas nama Roy Kiyoshi, saya minta maaf atas Bayu. Saya bisa mengontrol arwah ya gentayangan di badan Mbak Arsun. Tapi beliau kan orang biasa, ya dibebasin kataknya. Mbak Arsun, saya minta maaf kalau menyinggung perasaan atau mungkin justru menyakiti hati Mbak Arsun. Terima kasih sudah hadir. Perhatian dari Mbak Arsun itu saya sangat hargai. Terima kasih, dan mudah-mudahan dengan kita ketemu sama-sama kita bisa saling memberi kebaikan satu sama lain. Anda boleh datang ke sini kapanpun Anda mau. Ada saya untuk bertemu dengan Roy Kiyoshi. Tapi saya mohon, jangan pernah ada tumbal lagi. Jangan ada ritual-ritual ini sampai santet atau pelet lagi ya Mbak ya. Saya mohon. Ya, tolong ya. Pada dasarnya saya percaya loh Mbak Arsun tuh orang baik. Iya. Itu tadi mau saya tanyakan. Apakah seperti ini Mbak Arsun atau memang karena keempat Iya. makhluk ini? Tapi saya yakin Mbak Arsun orang yang baik. Iya. Mbak Arsunnya sendiri menurut Anda ada orang baik atau bukan? Saya awalnya orang baik. Setelah saya tinggalkan suami,
Jadi lebih nyaman menjadi orang tidak baik. Saya melakukan ritual dan yang menyuruh saya untuk mencari tumbal itu mereka. Mereka. Kalau saya mau punya uang. Saya berdoa untuk Mbak Arsun agar jauh kehidupannya lebih baik sehingga tidak perlu ritual-ritual yang aneh-aneh. Karena saya cuma takut Roy sekarang Mbak Arsun numbalin orang tapi suatu saat nanti mungkin nggak akhirnya jadi kena ke dirinya sendiri. Pasti. Roy, ada yang mau disampaikan? Tadi pertama datang lirikan matanya tajam banget ya, serem banget sama seperti itu. Tapi ini sini kayak orang udah mulai lemes dan saya yakin, saya percaya dari tatapan mata sebenarnya Mbak Arsun orang yang baik Iya, kok. Mbak Arsun orang yang baik sebenarnya. Nggak perlu berbuat seperti ini untuk bisa mendapatkan kekayaan. Betul. Apa yang harus dilakukan Mbak Arsun, Roy? Tidak melakukan ritual mandi katak lagi. Iya. Karena itu akan nimbulin jiwa dia tuh bukan jiwa yang pure dia. Dia bisa ketawa sendiri gitu kayak kuntilanak seperti itu kan, itu makhluk halus. Kalau dia bisa ngilangin ritualnya berangsur-angsur lebih normal. Si Mbak Arsun ya. Pernah hidup normal kan dulu? Kangen hidup normal? Mau menjadi lebih baik nggak Mbak Arsun? Iya. Baik, kamu bilang jangan ikut saya pulang. Saya mohon kita ketemu dengan makhluk-makhluk tadi sekarang aja. Ya, jangan sampai kita ketemu lagi. Tolong kendalikan mereka. Jangan sampai ada yang ikut saya. Dan kita ketemu cukup tadi aja. Ya, mudah-mudahan Mbak Arsun, saya doain bisa menjadi lebih baik. Ya Mbak, mendapatkan kehidupan yang memang Anda inginkan dengan cara yang sewajarnya. Ya Mbak. Terima kasih Mbak Arsun. Terima kasih Mbak Arsun. Anda boleh meninggalkan studio Menembus Mata Batin. Terima kasih, sangat terima kasih. Boleh dibawa. Terima kasih. Roy, kalau dilihat rumah partisipan kita, apakah menurut penerawangan mata batin kamu masih ada benda-benda yang lain disimpan? Di rumahnya tuh banyak ornamen-ornamen yang aneh-aneh gitu. Masih banyak bukan batu cincin lagi, tapi kayak benda-benda aneh gitu ya, di luar akal. Makanya saya pengen banget melakukan penelusuran ke rumahnya sepertinya. Oke, baik. Pemirsa, sesaat lagi Roy Kiyoshi akan melakukan penelusuran ke rumah partisipan kami, Arsun. Ini jadi rumahnya Mbak Arsun ya? Iya, Mas Roy. Saya merasakan ada energi di sini ya. Ada banyak energi kegelapan. Saya ngerasa saya merasa ada kehadiran dua sosok makhluk halus. Saya tahu nih, kenapa sih ini bisa mengganggu? Oke. Saya menangkap gelombang signalnya menghancurkan dan mencerai-beraikan rumah tangga dan nyawa. Yang diingini sebenarnya adalah nyawa. Saya ngelihat ada dua korban pelet yang sudah meninggal dunia. Tidak, Mas Roy. Saya lihat kamu jangan bohong, jangan main-main dengan Roy Kiyoshi. Saya ngelihat dua korban, tapi saya nggak mau kasih tahu namanya, gitu loh. Dan kamu tuh ngelakuin ritual di sini. Saya lihat nih, ini nih tempatnya nih. Pokoknya ini bener kan? Ini ritualnya di sini kan? Jangan bohong, bener kan? Iya. Saya selalu melakukan ritual di sini
Ritualnya caranya bagaimana dan seperti apa? Saya selalu menyiramkan air yang saya pesan. Coba saya lihat. Sebentar, saya ambil dulu. Pemirsa, saya melihat dua sosok makhluk gaib yang sangat seram sekali. Rambutnya panjang, matanya merah, dan angker sekali. Iya. Ini air apa ya? Ini air yang saya pesan dari daerah yang cukup jauh, dari dukun di sana. Oh, Dan saya melakukan ritual setiap malam Jumat. iya Pak. Makanya dari tadi kan saya tanya, kamu nggak ngaku ya? Boleh saya lihat kamu ritual seperti apa? Tapi saya biasa melakukannya setiap malam Jumat. Ya, coba dipraktekkan sekarang. Apabila bisa, walaupun bukan malam Jumat, tapi saya kok lihat di sini tetap bisa ya, tetap bisa dilakukan ritual. Saya ngelihat adanya fenomena supernatural ya di sini ya. Di situ ada penampakan genderuwo yang sedang ketawa melihat kita. Wah, seperti itu suaranya. Wah, itu yang saya lihat di sini. Oh my God. Mbak Arsun, kamu pelet pakai media apa biasanya? Saya pakai foto. Foto. Ya, Saya lihat fotonya ada, masih ada fotonya. Boleh saya lihat kah? silakan. Ini Mas Roy. Saya lihat. Ini korban-korbannya ya. Iya. Ini yang saya lihat tadi, satu. Dua. Saya lihat ini tadi di ruangan sebelah sana. Wah, itu pengen tahu banget biasanya tuh diapain gitu fotonya untuk melihat orang. Saya pakai minyak pelet. Minyak pelet. Apakah? Wow. Itu apa ya? Ini foto mantan suami saya. Oh, oke. Nah, di sini saya lihat mantan suami kamu. Saya ngelihat dalam penglihatan batin saya mantan suami kamu mati karena tekanan batin dan tersiksa karena miskin, jatuh miskin dan bangkrut seperti itu. Itu yang saya rasakan. Dia mengalami tekanan batin di sini. Makanya dari itu miskin, makanya kamu pelet-pelet banyak lelaki di sini. Mbak Asun, saya kasih pilihannya. Ini semua bebas, hidup adalah pilihan. Kalau kamu masih melakukan ritual ini dan ritual air tawar segala macam, Arsun akan meninggal secara tragis dengan penyakit kulit, mata buta, dan akhirnya kemungkinan saja seperti apa yang kamu lakukan bisa meninggal seperti orang-orang ini semuanya. Kamu masih mau ngelakuin ini, Mbak Arsun? Saya harus bagaimana jadinya, Roy?
Saya lihat gini, kamu harus bakar ini fotonya semua dan berdoa untuk minta maaf. Lalu ini dilarung ke laut. Saya minta api. Apakah ada api? Kamu harus minta maaf sekarang. Minta maaf sama korban-korban kamu. Saya mohon supaya kamu baik-baik aja. My God, apinya gede banget. Tobat ya, dan membakar foto-foto ini semua. Dan ini aku pengen banget Arsun minta maaf sebelum dilarung. Arsun harus minta maaf satu persatu terhadap korbannya dan didoakan sebelum dilarung ke laut. Kamu harus ingat nama satu persatu, didoakan dan harus dilarung ke laut. Ya? Iya. Semoga kamu sehat-sehat selalu ya. Terima kasih Mas. Astral, dan itu membuatnya menjadi seorang paranormal. Malam hari ini dia akan kami hadirkan dengan nama samaran. Kami persilahkan Akbar. Akbar, boleh ceritakan pekerjaan Anda saat ini? Untuk pekerjaan sih saya di spiritual ya, spiritual consultant. Di situ saya sering menangani berbagai klien saya. Banyak yang minta ya seperti pengasihan dan kewibawaan juga. Oke, apa yang ingin Anda ceritakan kepada kami semua di sini? Intinya saya pengen berbagi kisah ya tentang pengalaman metafisika saya, menembus dimensi astral seperti apa, dan ingin berbagi ya sedikit inspirasi mungkin. Membikin Roy Kimsito. Tidak juga, Jadi tujuannya adalah hanya ingin berbagi cerita, sharing pendapat dengan Mas Roy, sharing persepsi menurut dia seperti apa, dalam sudut pandang dia seperti apa, dan dalam sudut pandang saya juga seperti apa. Oke, kalau begitu Anda silahkan langsung berbagi cerita dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Akbar, lahir pada tanggal 10 September 1994. Saya melihat Akbar sebagai sosok pendiam.
ada banyak ritual yang dilakukannya. Dia bisa melakukan pengobatan sekaligus mencelakai orang. Saya mencium ada aroma seorang putri di sini. Sosok putri yang mendiami Akbar. Apa yang kau mau? Memiliki Akbar sebagai pasangan hidup. Tidak boleh. Dimensi kalian berbeda. Nama Akbar. Iya. Dengan tanggal lahir 10 bulan 9 dan 94. Iya. Seorang paranormal yang menguasai beberapa ilmu seperti pengasihan, Iya. punya pesugihan, Iya. dan Oh, maaf, direvisi kalau pesugihan tidak. tidak. Oke. Ilmu kebal seperti Ilmu itu. kebal punya seperti itu ya. Iya. Dan biasa menembus dunia astral. Oke. Ada saya lihat ada batu-batuan ya, batu bacan atau batu apa seperti itu di dalam tubuhnya. Kamu vision saya apa adanya dan Iya. jujur dari dalam hati saya. Dan saya juga berharap Anda juga jujur juga. Saya ngerasain ada batu. Ada warna merah dan kuningan seperti itu. Ada yang kuning juga ya. Ada, namun itu tidak bisa saya bawa untuk malam ini dikarenakan ada sesuatu. Jadi yang saya bawa yang merah saja, hanya yang merah yang saya bawa. Merah ya. Bolehkah saya lihat? Boleh. Tapi untuk melihat itu, boleh saya minta Lilin untuk nyamperin dari sini. Silakan mau. Lilin. Iya. Satu. Oke. Berapa? 1, 2? Satu saja cukup. Sebentar. Karena batu ini tidak saya simpan di suatu wadah, tapi batu ini saya simpan di dalam perut saya. Bisa minta tisu? Batunya Tisu. keluar dari mulut ya. Tisu. Nampaknya ini membantu dia dalam Jalankan praktek paranormal. prakteknya paranormal. Ini merah darah. Batu dari dalam badan Anda. Ada lagi atau cuma satu? Sebetulnya ada dua, tapi yang satu sudah saya titipkan dengan orang kepercayaan saya. Dan batu itu saya temukan waktu 2016. Perjalanan saya mendaki gunung di Gunung Sanggabuana di Karawang kalau nggak salah. Jadi pada waktu itu hari pertama kita pendakian 5 orang. Sebelum sampai puncak kita udah sore, kita bermalam di situ. Dan setelah bermalam sekitar jam 2 malam, di saat orang lain tertidur, saya masih asik bermain dengan api unggun segala macam. Lalu tidak sengaja saya tertidur dan di situ saya mengalami lucid dream, mimpi di alam kesadaran. Saya sadar bahwa saya lagi bermimpi, namun saya tidak bisa mengendalikan raga saya. Di sana saya melihat seperti lorong kegelapan, paling gelap, dan saya menembus dimensi astral. Di sana saya bertemu dengan wanita ya,
tapi bukan putri ya, semacam orang ini memakai pakaian adat Sunda itu kan, memakai kebaya. Dia tersenyum dan dia berkata, datanglah ke, karena di kaki gunung itu ada salah satu air terjun namanya. Nah, besok paginya setelah kita bermalam di sana, muncak, saya ada inisiatif datang ke curug tersebut. Kita mandi segala macam di sana dan bermalam juga di sana. Nah, setelah malam itu saya didatangi lagi dengan cahaya berwarna merah seperti berkedip-kedip. Dia terbang Lalu? dan dia turun pada salah satu apa ya, kayak danau itu kan, air terjun, kayak ada wadahnya. Paginya saya bermandi di sana, kaki saya menginjak sesuatu. Saya ambil dan itu sebuah lonceng. Lonceng. Lonceng itu saya ambil, saya bunyikan. Setelah saya pulang ke rumah, saya bunyikan, si putri itu datang, si wanita tersebut datang. Dan dia menitipkan batu tersebut kepada saya. Batu ini? Ya. Roy, kalau Awal. kamu lihat ini batunya ada yang isi, ada yang ngikutin atau gimana? Ada yang isi dan yang mengikuti. Jadi ada makhluk halus mendiami barang tersebut. Seperti kita tahu ya, lukisan, batu, gambar, kemudian apapun itu bisa jadi medium, apalagi kaca. Medium untuk para makhluk halus tinggal. Gak cuma batu biasa nih, kalau saya lihat di sini kalau digeprek semua langsung ada kayak 90 soul Dari dalam batu itu? dari Itu ada batu. energi. Karena memang energinya powerful sekali. Anda menggunakan batu ini untuk apa? Intinya sih untuk kebaikan. Niat saya ingin menolong orang. Ya, termasuk juga untuk cinta kasih. Pengasihan. Cuman mungkin salah. Maksudnya salah? Ya, banyak klien saya yang datang, dia minta pengasihan, dia minta untuk mempengaruhi salah seorang yang dia cintai. Saya menggunakan sosok seorang wanita itu yang ada di dalam batu itu untuk membuatnya jatuh cinta. Oke, sebentar. Saya ngelihat ada, mohon jawab dengan jujur di sini. Semua mata memandang alam-alam yang tidak terlihat. Saya merasa kamu sempat tidur dengan pasien kamu. Tidak. Tidak. Saya Bahkan ngelihat di- saya tidak pernah menyentuh pasien saya yang berbeda jenis kelamin. tapi cuma kissing doang ya. Kissing juga tidak. Tadi bilangnya iya. Tidak. Ini Anda jujur sudah? Jujur, pure. Karena di saat posisi ritual saya mengobati pasien saya selalu minta ada saksi. Oke, kalau yang Roy lihat seperti apa? Saya ngelihat sebenarnya ada jalinan relationship juga sih dengan klien. Iya. Gitu. Ada jalinan pertalian khusus yang aneh. Nah, kalau itu ada. Ada? Ada. Tadi Anda bilang nggak Nggak ada. Ya, tapi kalau untuk fisik saya nggak. Tapi ada yang menjalin hubungan khusus dengan Anda. Ada salah satu klien saya yang pernah menjalin hubungan khusus dengan saya. Namun setelah itu saya putuskan karena amanat dari sosok penunggu batu tersebut. Ya, tadi bilangnya ada. Ya berarti nggak ada. Kalau kontak fisik saya belum, karena hubungan kita baru 3 hari kalau nggak salah, belum nyampe seminggu. Makhluk kamu dikendalikan ya, jangan sampai ke. Saya ngerasa dia pindah nih ke bintang tamu saya di sini. Bisa dikendalikan. Bisa. Roy, Dia melewati bayi ya, melewati bayi terus belakang. Untuk mengendalikannya saya akan, dan ini memang salah satu kesukaannya dia, apa itu? kembang kantil dan Dimakan? satu tangkai bunga melati. Ya. Dimakan.
tiba-tiba set gitu. Oh iya mau. Terasa nggak? Iya. Dari sini ya? Iya aku coba. Bau. Hmm. Langsung. Bau busuk. Oh, busuk. Bisa dijelasin, Roy? Tadi juga dia ingin masuk ke badan saya dan salah satu penonton yang ada di sini. Penonton, kenapa? Iya. Sosok yang di batu itu dia juga ingin masuk ke Bisa Anda kendalikan? Enggak, harus kena penonton. tapi tidak saya kehendaki ya, karena kondisi kita. Ya saya nggak mau ada Iya. terjadi apa dengan penonton. Penonton jangan ada yang kosong ya. Ya semuanya fokus ya. Saya nggak mau ada yang kena macam-macam Saya di penonton. bertugas sekali lagi dan saya ingin bertanya kembali ke topik. Apa sih sebenarnya yang dicari? Kalau yang dicari sih mungkin ya masa-masa ke belakang saya, bisa jadi pengalaman saya karena hobi saya mungkin ya, dan faktor keturunan saya dari supranatural. Saya senang dengan metafisika dari sejak saya ABG. Saya pelajari, saya gali potensi, dan untuk saat ini ya saya merasa enak aja gitu, merasa tenang dengan dunia yang sekarang. Justru tenang. Iya, itu menurut saya ya. Oke, Saya Ron, merasa kamu gambar pentagram ini maksudnya apa ya? Saya melihat pentagram di sini juga masuk ranah yang melenceng juga, Luciferis. Iya, Kamu pernah coba Luciferis? iya, Oh. black magic. Black magic. Maksudnya Luciferis ini? Sebentar, baik. Apa maksudnya? Penyembah Lucifer, penyembah setan atau apa? Ini untuk pemujaan ritual menyembah sesuatu. Kamu mengakui kan kalau kamu Iya. pernah kayak gini? Iya, Dan di sini ada darah. Saya tidak menjamin apa yang terjadi di sini ya. Saya hanya melakukan tugas saya untuk memberitahu dan memberikan nasihat pada kamu. Tapi masalahnya percaya atau tidak itu urusan kamu. Di sini pentagram dengan 5 sudut ya. Ya, 5 sudut pentagram. Saya merasakan di dalam aura kamu sempat ya masuk ke sini ya. iya, Betul? iya, Saya boleh dengar suara lebih lantang. iya, Betul. betul. Di daerah mana ini kamu melakukan sekte ini? Ada di salah satu daerah di Iya. Ritual tersebut di salah satu pantai itu yang jarang sekali terjamah oleh wisatawan, dan ada salah satu juga di sana. Saya melakukan ritual di sana, saya melakukan black magic dan segala rupa di sana. Tapi terlihat ya, kamu orangnya dingin melakukan black magic. Itu harusnya penyesalan loh. Saya melakukan black magic. Black magic ini seperti apa? Ya itu kan dulu ya, seorang Maksudnya kan punya ngejahatin masalah. orang gitu. Kalau Nyantet orang. Kalau untuk ngejahatin sih enggak. Jadi ketika ada salah satu klien saya, dia berniat jahat untuk seseorang, Anda bantu. saya bantu, tapi saya tidak berusaha untuk
membahayakan nyawa. Ya hanya saya kasih sentilan sedikit mungkin, Sentilannya itu seperti apa? agar dia turun jabatan dan klien saya dia naik jabatan. Oh, gitu. Banyak ya yang dikerjainnya ya. Dan itu juga mempergunakan metode gumantong yang di rumah saya. Ada kumantong juga. Ada Wow. itu oleh-oleh kebetulan dari salah satu sahabat saya pulang dari Thailand. Ya, kumantong juga Baik. ada ya. Baik. Apabila terjadi kerasukan, kamu bisa ngontrol gak? Bisa. Dengan diri saya bisa. Karena prinsip saya ketika saya bisa mengendalikan diri saya bisa mengendalikan orang lain. Dan saya bisa mengendalikan semesta alam. Kalau saya sih nggak percaya Roy, karena dari tadi dia berubah-berubah terus. Iya. Bilang nggak punya hubungan sama pasiennya, ada juga dihubungi. Ada juga kan ternyata Udah gitu dia bilang nggak pernah melakukan kejahatan, tapi yang dia lakukan sama aja kejahatan. Roy. kejahatan sama Tapi dari levelnya mungkin ya. Dan dari apa yang diucapkan tadi melakukan hubungan gitu. Sebentar, jadi menurut Anda yang namanya kejahatan itu ada levelnya. Ya. Yang Anda lakukan nggak masuk level kejahatan. Ya. tidak masuk kategori Mencelakai orang tidak masuk ke kejahatan. Menurut saya itu tidak mencelakai, hanya ngasih sentilan sedikit. Sentilan membuat orang kehilangan pekerjaan, jabatan Ya. yang Jahat. berpengaruh kepada hidup dan keluarganya, itu bukan kejahatan. Ya. Tapi itu kan berubah. Menurut saya hanya sentilan. Karena kalau misalkan saya menghendaki orang tersebut untuk ya katakanlah tewas lah, pasti saya libas. Namun di situ saya masih punya nurani, saya masih punya nalar, saya masih ya percaya adanya Tuhan, saya masih punya rasa kasihan. Ya udah saya stop ya, dengan kadar. saya menangkap I got the point already, udah nangkap. Ini kamu masih lakuin nggak? Kalau untuk itu sih enggak ya. Tapi untuk ritual di kepercayaan saya di Sunda Wiwitan, saya sering melakukan ritual adat biasa aja kayak pencucian pusaka, terus ritual-ritual ya untuk blessing gitu kan, blessing aura gitu. Apakah bisa sosok makhluk halus yang kamu piara kamu undang ke studio ini? Jangankan diundang, dia sudah ada di sini. Di sini, di sini, Ya di sini. ampun, ini Di depan bintang tamu kita kan. Iya. Dari tadi dia berbisik ingin memasuki dan ingin Iya, saya ngelihat saya ngelihat baca pikiran kamu. Dia juga udah kesini. dia lagi mondar-mandir di Mondar sini. mandir di sini di belakangnya dia. kenapa saya milih? Iya. Maksudnya mau mengincar bintang tamu kita, Roy? Iya, betul. Alasannya? Ya karena dia senang dengan Wanita banyak cantik. yang cantik. Nah loh, itu Sosok yang saya auranya rasakan. juga bagus. Auranya, iya. Saya merasakan, saya membaca pikirannya kamu ya. Kamu ini bakalan kamu nggak bisa kontrol dengan makhluk halus ya. Tuh, Anda Saya bisa di sini kendaliin nggak? Tuh kan, Dingin banget. duh, Tuh, nggak lihat mau. deh. Dingin. Lihat deh warna kulit nih. iya ya, Kok jadi pucat? iya pucat. Ini Anda bisa kendaliin Ini nggak? lihat nih, Saya lihat bisa nih ya. kendalikan. Oh iya, beda banget. Iya ya, Ini merah. itu merah itu pucat. Bagian sini nih semuanya. Dia udah dekat sini. Kamu kontrolin Bisa makhluknya. dikendaliin. Sebentar saya kendalikan. Saya nggak mau ada yang terganggu di sini. Tolong kendaliin, ya. Masih ada sekitar sini ya. Di belakang. Dia lagi apa, Roy? Apa yang dia mau? Dia udah mundur 2 langkah. Apa yang kamu lihat? Tuh.
Bentuknya seperti apa, Roy? Iya. Bentuknya mukanya rusak, rambutnya putih. Kemudian tinggal kerangka itu benar. Ya kamu lihat itu kan ya, kerangka. Jadi sebenarnya kalau saya gambarin nih kayak gini nih bentuknya. Tapi ini ada uletnya. Gitu kayak semacam ada uletnya gitu loh. Aduh. Keluar gitu, keluar satu persatu. Sini tuh ini. Ini dia nggak akan ngikutin bintang tamu kita kan, Roy? Kita tanya sama masnya. Saya pastikan tidak. Jangan dong. Saya pastikan tidak, karena saya juga tidak mau membahayakan atau merugikan lagi salah satu ya dari kita ini. Iya. Ini ulet semuanya. Aduh. Dia... Aduh. Nggak ada yang lain kan? Tapi ini jurus serem banget. Makhluk ini sebenarnya bersifat baik atau jahat sebenarnya, Roy? Bersifat kamuflase, kadang bisa baik, kadang bisa jahat. Kebanyakan yang dominan adalah jahat. Jahatnya. Iya. Betul. Dan itu makhluk tersebut datangnya dari barang yang ini. Iya, itu yang saya lihat. Datangnya dari barang itu. Ada lagi. Ini jadi tadinya sebenarnya baik, cuman Anda sering gunakan untuk berbuat jahat gitu. Tidak. Kalau berbuat jahat tidak. Dia hanya mengikuti kehidupan saya. Dia hanya ya menemani saya. Tapi dia masih bisa saya kendalikan untuk tidak berbuat jahat dan merugikan. Anda mengendalikan, Iya, bukan saya yang mengendalikan. Ini yang ada di belakang bintang tamu kita. astaga. Emang nggak bisa disuruh mundur ya? Rambutnya pun kayak ada. Sebenarnya masih ada rambutnya loh. Masih. Mbak, Kenapa sih nggak mau Sebenarnya pergi? ini masih ada rambutnya seperti ini. Dia Dia mau mau apa ngapain di sini? Alasannya apa, Roy, dia masih di sini? penasaran sih dia Karena ada apa. tubuh seorang wanita ini, bintang tamu kita kan hari ini cantik dan besar sekali energi kebaikannya. Jadi diganggu. Rambutnya uel-uel kan? Iya. Seperti gimbal. Seperti gimbal, ya betul. Jadi dia mau iseng ya? Jadi dia mau masukin badannya kamu sebenarnya. Tangannya Bahaya kan, pun bisa hanya dijaga. sebelah. Satu belah lagi tangannya rusak. Yang kamu rasain apa sekarang? Dingin banget. Ini yang Iya, sebelah dingin sini banget. aja. Ini kamu kan tahu sosok ini siapa kan? Siapa sebenarnya? Kalau untuk nama saya tidak bisa sebutkan, mohon maaf. Tapi sosok itu datang ketika saya melakukan sebuah perjalanan spiritual ya di daerah Jawa ke tempat keramat, dan waktu ketika itu saya bertemu dengan kakek-kakek tua. Dia sangat lusuh. Kita ngobrol, kita sharing, dan dia menitipkan barang ini kepada saya tanpa saya tahu alasannya untuk apa barang ini. Cuma dia ingin menitipkan, dan saya rasa Pergi loh! Jangan ganggu bintang tamu saya. Anda tolong kendalikan dia. Jangan sampai ada yang ganggu di sini. Jangan sampai membahayakan bintang tamu saya. wah, penonton fokus. Saya minta garam di sini. Garam, Iya. garam, garam. Mas Akbar? Mas Akbar?
Mas Akbar belum? Mas Akbar. Mas. Udah, Mas. Luar biasa. Apa yang Aduh, kemana takut? Tadi suara apa? apa Roy? Kau kayak Kamu ada tato ya di itu? Hah? Oh, Katanya teman-teman di sini tato kamu bagus. oh. Dan katanya pengen apa tuh sih? Maksudnya dia bilang gini, tato mbaknya bagus sekali. Itu Kamu tato di mana sih? di sini. Apa yang dia mau sih sebenarnya? Menggoda, Bintang tamu mengganggu gitu. dan mau masukin badan Aku kamu. mau. Di sini saya lihat ada tato di situ. Karena saya dibisikin sama yang itu. Itu. Apa memang ada hubungannya makhluk-makhluk itu bisa masuk? Saya mau mastiin sekali lagi. Karena gambarnya kan gambar macan soal makhluk hidup berarti. Gambarnya gambar, coba kamu lihat sini deh. Bukan gambar. Oh, gambar macan tatonya. Tatonya. Bisa jadi. Karena kalau imannya dia nggak kuat, tiba-tiba masuk lewat tato juga. Tapi gini deh, saya juga bertato gitu dari ujung atas sampai ujung bawah karena kan. Tapi mantra. Raja. Iya raja. Bukan makhluk hidup yang ditato. Bukan. Oke. Udah kamu jangan takut. Ada aku di sini bantu. Mungkin. Dia ngeliatin. Jadi dia gini nih. Dia nembus dari sini. Nembus. Terus dia ngeliat sini. Dan saya ngelihatnya kan bisa ngeliat dari sini. Udah nggak ada kok, aman. Kita kembali. Gak ke arah penonton juga, Roy? Enggak. Nggak, tapi Dia ngarahnya ke sini. dia masih mau iseng nggak? Nih ya. Saya kasih tahu. Saya nggak pernah tahu badannya Bisa tahu kamu. ada tato. Iya benar-benar. Karena ya, Belum pernah ketemu dan nggak ada yang tahu. iya nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Dia nggak akan mungkin ikutin saya sampai ke rumah kan? Harusnya sih. Enggak kan Mas? Jadi proteksi aja sama Mas. Bisa, Roy, Kan dijaga. tapi ini Mas punya. Tapi untuk sekarang masih bisa dikendalikan dan nanti juga insya Allah bisa saya kendalikan. Gimana kalau saya tantang makhluk tadi masuk ke dalam tubuh kamu aja? Sekarang. Kebetulan tadi juga sempat masuk, Tadi sempat masuk kan? namun sudah saya keluarkan lagi karena saya tidak mau ya ada Apa, Roy? Nggak spidol dong gitu. Oh iya. Mas, yakin bisa ngendaliin? Tadi aja Anda masukkan, ya, merasukan. bisa, Hah? bisa. Beneran? Ya. Bahkan saya juga di sini ya ingin apa ya ngasih benda inilah untuk dihancurkan karena Dihancurkan. Oke. ya, Jadi memang niatnya benda-benda ini yang menyimpan makhluk-makhluk ini mau ya, dihancurkan. yang energi negatifnya silahkan dihancurkan yang ada di benda di sini. Oke. Silahkan karena itu membawa dampak negatif ya menurut saya. Apa dampak negatifnya maksudnya? Dampak negatifnya ke saya ya kalau dari segi psikis sih saya tidak bisa tidur, insom, terus ya temperamen yang berlebih. Dan terakhir nih, Saya mau tanya, nih, makhluk-makhluk itu mengganggu Anda nggak? Sudah mengganggu nggak buat hidup Anda? Kalau dari satu sisi dia mengganggu dan dari sisi lain dia bisa membantu. Membantu secara ekonomi gitu maksudnya? Ya, Anda secara bisa ekonomi, mendapatkan uang dari situ? Iya, secara ekonomi, ya secara apa ya, dari pemikiran dan wawasan saya juga bertambah akan dunia astral, akan ciptaan Tuhan juga yang seperti apa. iya. Ada beberapa poin yang ingin saya bongkar juga. Ketika saya berbicara atau Bayu berbicara menanyakan apa jawabannya apa, saya ngerasa ini bukan Mas Akbar full. Jadi saya bertanya A, kemudian jawabannya adalah Z dan M. Itu karena Iya, dia setengah-setengah. Iya kan? Iya. Saya diam-diam memperhatikan bahwa kita menanyakan sesuatu.
Tapi kamu menjawabnya lain kayak orang dipengaruhi makhluk halus. Ya, jangan Tadi notice langsung iya, nggak langsung jawab pertanyaan apa yang ditanya gitu. Iya, nggak jawab langsung. Ya, karena secara tidak langsung ya saya juga memperhatikan ya ketika orang menanyakan seperti apa pada diri saya, ya terlebih klien-klien saya juga kalau misalkan menanyakan saya perhatiin detail banget dan saya terangkan tidak hanya satu sisi atau persepsi, saya terangkan keduanya dan saya terangkan secara detail. Ya, baik. Ya, aku takut sekali kalau tadi yang itu tuh lumayan dahsyat. Tadi yang jalan-jalan apa? Nggak apa-apa, aman. Bisa dikendalikan kan yang penting. Dan tadi Anda bilang jimat-jimat ini ada yang mau dihancurkan dan dititipi Roy. Iya. Oke. Yang ini nanti saya kendalikan, tapi untuk batu merah delimanya mungkin saya nanti dilarung lagi, saya ritual lagi, saya minta izin lagi. Kalau ini silakan. Apa itu? Batu. Itu apa? Ini sejenis apa ya, saya kurang tahu. Kalau saya lihat secara fisiknya sih kayak dari kulit hewan ya, kulit hewan babi mungkin, Babi. babi hutan. Anda ingat dapat dari mana? Itu waktu saya ceritain tadi, saya dapat dari kakek-kakek waktu perjalanan berbuat. Ini yang dikasih ya. Baiklah. Ini jadi medium ini Roy. Iya. Makhluk Iya. ini yang dari Iya, situ. Baiklah, semoga Oke. Mas Akbar bisa hidup baru ya. Jangan dibawa pengaruh makhluk halus. Roy mau diambil? Akan saya sita nanti bersama tim juga. Tetap taruh situ aja nggak apa-apa. Jangan deket-deket. Tuh, jangan di depan aku. Oke. Aku takut. Baik. Ya, situ aja. Terima kasih Akbar telah berbagi cerita dan sharing ya. Terima kasih. Mudah-mudahan pemirsa di rumah yang punya pengalaman sama dengan Akbar bisa menjauhi hal-hal ini sebelum terlambat. Iya. Karena ini akan memakan tumbal seperti itu. Iya, kalau diikutin terus justru bisa Akan Iya. menjadi ada tumbal, Tumbal, ada tumbal, efek dan yang tumbal, justru ya. malah merugikan ke Ya, diri sendiri. Lebih negatif lagi. saya lihat kamu mata ini bola mata kamu yang sekarang itu udah lega ketimbang yang pertama. Memang saya rasain dari energi masalah itu. Energi masalah itu yang saya lihat biru keunguan. Salah seorang yang spiritualis, punya wibawa yang begitu besar. Energi positifnya itu luar biasa lah buat saya. Terima kasih ya. Ada yang mau disampaikan Sasa? Nggak ada sih, cuman ya mungkin Mas harus bisa mengurangi yang kayak gini ya. Apalagi tadi Mas bilang nggak punya net nggak jahat sama orang, percaya sama Tuhan. Masa percaya sama Tuhan mau disuruh orang berbuat jahat mau aja kalau percaya sama itulah, Tuhan. bahwa masalahku saya ya, jangan sampai terjadi sama orang lain dan kedepannya juga ya alhamdulillah puji Tuhan saya ada perubahan juga gitu. Batunya boleh saya kembali ke badan saya. Boleh, Katanya boleh. tadi Dilarang. mau dilarung. Mau di iya Yang dilarung yang kulit babi. Oh ya. oke. Yang ini ya? Yang kulit babi. Yang Ini itu juga akan sama. dilarung kan? iya nanti Oke. Tapi masukin badan dulu ya. Harus ya. terus Oke, silakan masuk. Baiklah. Ya. Semoga sukses ya Mas Akbar dan hidup baru. Terima kasih Mas Akbar. Terima kasih Mas Akbar.